Dunia transportasi bis di Indonesia semakin hari semakin berkembang, seiring dengan infrastruktur jalan tol yang semakin membaik. Layanan bis yang ada saat ini pun sangat beragam, mulai dari bis jenis high decker, bis double decker atau bis tingkat, hingga sleeper bus yang mirip hotel kapsul berjalan. Khusus untuk sleeper bus, bis jenis ini tergolong unik. Keunikan ini dikarenakan bisa membuat penumpangnya merasakan pengalaman yang baru dan berbeda saat menggunakan transportasi umum darat. Pada sleeper bus, penumpang bisa rebahan sepanjang perjalanan dengan privasi yang sangat terjaga. Bis dengan kelas sleeper juga didukung berbagai fitur hiburan, seperti layanan audio video on demand, dan masih banyak dukungan layanan premium lainnya. Di Indonesia sendiri, kehadiran sleeper bus dipelopori oleh karoseri Adiputro, yang memodifikasi sebuah bis milik PO Brilian, dengan trayek Jakarta-Wonosobo. Perkembangan bis tipe sleeper dilanjutkan oleh karoseri Adiputro, dengan menyematkan kabin sleeper pada bis tingkat buatannya. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh karoseri Laksana, yang merilis Legacy SR2 Suite Class, pada ajang Gias tahun 2019 yang lalu. Kemudian Adiputro memperkenalkan sleeper Dream Coach, pada akhir 2020 lalu. Saat ini beberapa perusahaan otobus di Indonesia yang sudah memiliki armada sleeper bus, baik untuk melayani trayek akap atau antar kota antar provinsi, maupun untuk bis pariwisata. Tidak hanya itu, bis dengan kabin sleeper di Indonesia juga dilengkapi dengan fasilitas mewah lainnya, yang dijamin akan membuat penumpang betah berlama-lama berada di dalam bis. Fenomena bis dengan kelas sleeper ini semakin hari semakin meningkat, dengan semakin berkembangnya jendela informasi melalui media sosial, sehingga lebih banyak pengelaju yang mengetahui keberadaan bis dengan kelas sleeper. Beberapa trayek bis akap dengan penumpang kelas menengah atas akhirnya dijadikan ajang bagi beberapa perusahaan otobus untuk memetik keuntungan dari pundi-pundi rupiah dengan menempatkan armada sleeper pada trayeknya. Untuk beberapa trayek bis akap, ada karakteristik penumpang, di mana terdapat segmen penumpang yang lebih mementingkan kenyamanan dan kemewahan armada bisnya. Sebut saja trayek bis akap Jakarta-Solo, dan trayek bis Jakarta-Surabaya-Malang. Pada kedua trayek ini, memang dikenal tersedia layanan bis dengan tingkat kemewahan di atas rata-rata. Sebagian penumpangnya selalu memilih armada yang nyaman dan mewah. Maka sudah tidak aneh lagi jika pada kedua trayek bis akap ini, beberapa perusahaan otobus menerjunkan armada bis termewahnya. Bis mewah dengan kelas sleeper memang sedang menjadi tren pada saat ini. Penggunaan kabin sleeper memang dikhususkan hanya untuk segmen penumpang tertentu saja. Salah satu alasannya adalah harga tiket yang dibanderol cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga tiket kelas eksekutif pada trayek yang sama. Namun justru disinilah peluang yang bisa didapat dengan menyediakan kelas sleeper. Walaupun jumlah penumpangnya memang tidak terlalu banyak, namun penyedia jasa bis mewah akap dengan kelas sleeper masih bisa dihitung jumlahnya dengan jari. Karena keterbatasan jumlah inilah, akhirnya tingkat okupansi bis-bis akap pada kelas sleeper dapat dinilai cukup tinggi. Pada trayek bis Jakarta-Solo,
dan trayek bis Jakarta-Surabaya-Malang. Kelas sleeper ini bahkan sudah habis dipesan hingga 1 bulan ke depan, untuk masa akhir pekan. Jangankan untuk akhir pekan, bahkan untuk keberangkatan hari biasa saja, hampir tiap hari kabin sleeper selalu terisi penumpang. Hal ini memang menjadi suatu fenomena yang cukup menarik, di mana adanya peningkatan permintaan terhadap layanan premium pada bis antar kota antar provinsi. Pangsa pasar penumpang kelas premium memang tidak terlalu melihat sisi harga, asalkan mendapatkan pelayanan yang sepadan. Rata-rata penumpang pada segmen ini merupakan sebagian penumpang yang sebelumnya pengguna kereta, kemudian berpindah ke moda transportasi bis. Dengan harga yang sama bahkan jauh lebih murah, jika dibandingkan dengan tiket kereta, pelayanan yang didapatkan jauh lebih mewah. Selain pelayanan yang jauh lebih mewah, sensasi perjalanan yang ditawarkan pun memang lebih variatif. Selalu ada sisi positif dan negatif pada setiap moda transportasi. Harga tiket kereta yang cukup mahal, khususnya untuk kelas eksekutif, merupakan berkah tersendiri bagi para pengusaha otobis. Maka tidak mengherankan jika kini semakin banyak perusahaan otobis yang menembak segmen pasar kelas menengah atas dengan menyediakan bis-bis mewah bagi armadanya. Bahkan jika dibandingkan, terkadang perbedaan harga antara bis kelas eksekutif dengan pelayanan yang standar tidak berbeda terlalu jauh jika dibandingkan harga tiket bis dengan kelas premium. Hal ini memang menjadi suatu hal yang cukup menyenangkan, dan bisa dijadikan suatu patokan, bahwa pelayanan moda transportasi darat, pada khususnya moda transportasi bis antar kota antar provinsi, kini sudah menjadi semakin baik. Dengan semakin baiknya pelayanan bis antar kota antar provinsi, maka pihak yang diuntungkan adalah para penumpang, yang merupakan objek utama dalam moda transportasi bis. Semakin banyak pilihan kelas bagi penumpang moda transportasi bis. Maju terus moda transportasi bis di Indonesia.